Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-18 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 10 ayat 1. Hupuji hupasangap ho. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarkanlah jeritan mereka. Bebaskanlah mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 714 ayat 1. Tuhan namarmahan hami. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni titah ketiga dan maksudnya.
Janganlah menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Dengan demikian, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu, memakai nama Allah. Layak menyebut nama Tuhan Allah hanya dalam penderitaan, doa, serta puji-pujian. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 681 ayat 1. Ale amang asi roham. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan pengampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu.
Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 183 ayat 1, Najub Pangau. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Markus 9 ayat 38 sampai 50. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar,
Dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 277 ayat 1, Marsada Rohahita. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mempersiapkan persembahan kita, persembahan 1A dan 1B, dan sekaligus mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 787 ayat 1, Ikom Monang Hita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini sebagai khotbah dalam ibadah Minggu ke-18 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai 8.
Nyanyian Ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran yang mendalam dari Mazmur 124 bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Dalam hidup ini kita sering dihadapkan dengan berbagai tantangan, cobaan, dan kesulitan. Namun pemazmur mengingatkan kita bahwa di tengah semua itu ada pertolongan yang pasti dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Paling tidak ada dua hal yang tidak bisa kita lakukan dalam hidup kita, saudara. Yang pertama, kita tidak akan pernah sanggup menembus pekatnya misteri hidup kita. Bahkan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kemudian yang kedua, kita tidak akan pernah sanggup menguasai kehidupan kita dengan seutuhnya. Sama seperti kita tidak akan pernah bisa menentukan lahir dan matinya kita. Ini adalah keniscayaan bahwa sesungguhnya, saudara, kita semua adalah manusia yang rentan dan terbatas. Bahkan harta dan kuasamu tidak akan pernah bisa menjamin bahwa kamu akan hidup esok. Maka sesungguhnya manusia yang mengenal dirinya akan selalu menyadari bahwa Tuhan sungguh-sungguh berkuasa atasnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini dimulai dengan sebuah pengakuan yang sangat kuat. Jika bukan Tuhan yang di pihak kita. Ini adalah pengingat bagi kita, saudara, bahwa segala sesuatu yang baik yang kita alami, baik itu keselamatan, keberhasilan, atau kebebasan dari masalah, semua itu terjadi karena Tuhan yang menyertai kita. Kadang-kadang kita bisa tergoda untuk berpikir bahwa keberhasilan kita itu adalah hasil dari usaha kita sendiri. Tetapi pemazmur menegaskan bahwa jika bukan Tuhan yang berada di pihak kita, kita pasti sudah hancur. Ini adalah pengakuan akan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur menggambarkan bagaimana umat Tuhan bisa saja ditelan hidup-hidup oleh musuh-musuh mereka. Dan bagaimana air-air besar nyaris menghanyutkan mereka. Gambaran ini berbicara tentang betapa dahsyatnya tantangan yang dihadapi oleh umat Tuhan. Kadang-kadang hidup kita juga terasa seperti itu. Kita menghadapi badai, kesulitan, dan ancaman yang begitu besar sehingga kita merasa tidak mampu bertahan. Namun, saudaraku, di tengah semua itu ada harapan. Pemazmur menegaskan bahwa meskipun ancaman begitu besar, kita tidak akan musnah karena Tuhan yang memelihara kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur memuji Tuhan karena tidak membiarkan umatnya menjadi mangsa bagi gigi mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya melindungi kita, tetapi Dia juga melepaskan kita dari cengkraman musuh. Ibarat seekor burung yang terlepas dari jerat, Tuhan membebaskan kita dari jebakan-jebakan hidup yang berbahaya. Dan puncaknya, saudara, kita lepas dari kungkungan dosa dalam Kristus yang menebus kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali kita tidak sadar bahwa banyak jebakan yang mengancam kita setiap hari itu dalam bentuk dosa, keputusasaan, atau ancaman fisik. Namun Tuhan dengan setia melindungi kita dan memberi kita kebebasan. Maka, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur menutup dengan pernyataan iman yang teguh bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah kebenaran yang tak tergoyahkan. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang lemah atau terbatas, tapi Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dia yang menciptakan langit dan bumi,
dan tentu saja memiliki kuasa untuk menolong kita di setiap situasi hidup. Maka dari itu saudara yang terkasih, sebagaimana juga Yesus sampaikan dalam epistel yang sudah kita baca tadi di Injil Markus 9 ayat 38 sampai 50. Kita harus selalu sadar bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan, bukan dari kekuatan atau kemampuan kita sendiri. Bahkan Tuhan bisa bekerja melalui orang-orang yang mungkin tidak kita duga. Seperti yang diajarkan Yesus, kita harus dengan serius menjaga hidup kita dari dosa dan godaan yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Pertolongan Tuhan datang juga dalam bentuk peringatan untuk menjaga diri kita sendiri. Pertolongan Tuhan memampukan kita untuk menjadi garam di dunia ini, menjadi dan menjaga iman kita tetap kuat dan memberi pengaruh positif kepada orang lain. Pertolongan Tuhan hadir dalam hidup kita bukan hanya sebagai pelindung dari ancaman, tetapi juga sebagai pembimbing dalam hidup yang berkenan kepadanya. Maka beranilah hidup bahkan dalam kondisi tersulit sekalipun, sebab pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena pertolongan-Mu selalu tersedia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami dilepaskan. Terima kasih Tuhan, itu akan memampukan kami untuk bangkit dari keterpurukan. Bahkan berani hidup di tengah ancaman apapun, kesulitan apapun. Karena kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, bagi keseluruhan yang mendengarkannya dimanapun berada saat ini. Dalam segala kondisi hidupnya mereka dikuatkan, dipulihkan, dan dimampukan menjalani hidup yang berkemenangan. Karena Tuhan selalu ada dan berpihak kepada orang yang setia dalam imannya. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 695 ayat 1, Yesus Tuhaku di homa awon, sembari mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nyawa
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.